140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion bertarung sengit dengan Iblis Slaughter. Di sisi lain, Altair juga berhasil mengalahkan Artia. Kemudian Xinion yang awalnya tertusuk pedang Slaughter bangkit dengan menyerap kekuatan Slaughter. Dan kini, Xinion mempunyai demonic energy. Setelah mengalahkan Slaughter, Xinion heran. Apa ini? Dia kabur. Kalpadin mendekat sambil teriak, "Master, kita menang bukan? Kita berhasil mengalahkan banyak dari mereka." Xinion memegang kepala Kalpadin. "Pasukan kita juga mengalami banyak kerugian, jadi ini saja sudah cukup." Xinion menyebarkan energinya. Kalpadin heran, "Semua lukaku menghilang. Begitu juga dengan para demon lainnya. Terima kasih tuanku." Xinion lalu mendekati Altair. "Kerja bagus, kau bisa mengalahkan Artia. Kita terhindar dari kehancuran total." Altair lalu menyadari sesuatu. "Tapi Xinion, sekarang kau itu." Xinion mencairkan suasana. "Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Memang benar bahwa kekuatanku sekarang lebih mirip demon. Tapi yang penting sekarang kita pulang dulu. Kita butuh istirahat sebelum menyusun rencana selanjutnya." Setelah perang berakhir, Dreadfield tenggelam dalam kedamaian yang sementara dan rapuh. Xinion mencoba memisahkan dua energi dalam tubuhnya. "Selama ini aku menolak untuk naik ke tingkat Ascension, tapi jati diriku yang sebenarnya juga tidak ada yang bisa menjawab. Di saat yang genting aku tidak punya pilihan selain naik tingkat dan menjadi dewa, dan sebagai akibatnya kekuatanku yang asli bercampur dengan kekuatan dewa iblis. Bahkan sebagai seorang immortal, meskipun aku condong ke kegelapan dibandingkan cahaya, aku tetap akan menjadi manusia apapun yang terjadi." Kalpadin lalu datang. Xinion bilang, "Sudah kukatakan jangan ganggu aku. Kenapa kau kesini?" Kalpadin menjawab, "Anda sudah bermeditasi selama 5 hari, tapi semua orang sedang menunggu. Katanya ada urusan penting dan kita harus bahas bersama-sama." Setelah itu Xinion pergi menemui rekan-rekannya. "Jadi ada apa? Kenapa kalian berkumpul di sini?" Demon Nerissa berkata, "Saat Tuan sedang memulihkan tubuh dan pikirannya, saya pergi ke bumi mewakili tempat ini." Xinion langsung marah. "Bumi? Jerry-kun melintasi bumi bukan? Apa yang terjadi?" Alex bilang, "Tenanglah, dia akan segera menjelaskan. Jangan terlalu menakut-nakutinya." Xinion mencoba untuk tenang. Nerissa mulai bercerita. "Seperti yang kita tahu, Jerry-kun melintasi ke bumi sendirian. Di sana dia menyerang laboratorium tempat tubuh Anda dan Alex berada. Dalam serangannya, puluhan hunter, Dragon Blue dan manusia tewas. Dan beberapa lainnya mengalami luka parah. Namun para hunter senior bersatu dan berhasil mengalahkannya." Xinion menghela nafas. Itu sedikit melegakan. Nerissa bilang lagi, "Tapi ada satu hal yang penting. Salah satu hunter senior bernama Li Jihye mengalami luka parah." Xinion marah lagi mendengar itu. Di sana ia mengeluarkan demonic energinya. Nerissa ketakutan sambil terus bicara. Dia terluka di satu sisi wajahnya dan kehilangan mata kirinya, tapi dia masih hidup. Xinion dengan tegas berkata, "Kita seharusnya tidak membiarkan bajingan itu pergi ke sana." Kalpadin bisik-bisik pada Alex, "Tuan benar-benar terlihat marah. Kita harus menenangkan beliau." Xinion berkata, "Aku sudah menempatkannya dalam bahaya." Sebelah matanya berubah menghitam. Tapi di sana Xinion kembali mencoba menenangkan dirinya. "Benar, kalau aku ingin kembali tanpa rasa malu, aku harus membenahi diriku dulu." Xinion dengan tenang bilang, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Nerissa. Sejauh ini bumi tampak baik-baik saja. Jadi bagaimana situasi di sini?"
Alex langsung mengeluarkan kembali petanya. Setelah mereka mundur, daerah ini menjadi mencurigakan karena terlalu sepi. Untuk berjaga-jaga aku mengirim pengintai ke kastil Naznel, tapi bahkan para demon tingkat rendah sudah menghilang. Aku yakin bajingan itu sedang bersembunyi di suatu tempat. Kemungkinan besar sedang merencanakan untuk membangun pasukan lagi. Kalpadin bilang, bukankah mereka hanya ketakutan setengah mati? Altair menjawab, tidak mungkin dia menghilang setelah menyebut sesuatu tentang Dewa Iblis. Shin Yeon berkata, meski begitu kita tetap harus memperkuat pertahanan di sekitar celah dimensi. Mari kita selesaikan ini dengan cepat lalu pulang. Sebaiknya kita mencari ke seluruh benua dan mengakhirinya. Sementara itu di suatu tempat para demon yang dipimpin Naznel sedang bersembunyi. Seseorang kesal, sudah berapa hari kita berlari dan bahkan jika ini benar perintah Dewa Iblis, bisakah kita keluar saja? Naznel datang dan marah mendengar itu. Jadi kau meremehkanku sang Demon Lord terakhir. Apa kau sudah lupa apa yang ada di atas dan di bawah? Naznel menyiksanya, demon itu kesakitan. Mohon maafkan saya. Naznel kemudian tersenyum. Aku tidak pernah memerintahkan mundur saat perang, dan aku juga tidak bersembunyi di sini begitu saja. Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pasti banyak dari kalian yang mengeluh, tapi itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Akulah yang akan mengambil keputusan terakhir. Tunggu saja dengan tenang sampai aku memberikan perintah. Semua demon hanya tertunduk. Baiklah, Demon Lord. Naznel lalu tersenyum. Shin Yeon, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Setelah itu Naznel mengajak demon tadi ke suatu tempat. Naznel berkata, apa kau mau dengar cerita yang menarik? Kau ingat masa sebelum perang besar, saat kita dan Dragon Blue terus berperang. Masa di mana benua ini terbagi menjadi dua. Saat itu kita terbagi antara timur dan barat. Masing-masing menguasai separuh benua. Dan kita mendorong mereka sampai ke ujung barat dan memenangkan peperangan. Demon itu menjawab, bangsa Kadal adalah ras yang ditinggalkan para dewa, jadi mereka memang lemah. Naznel berkata, tapi kenyataannya berbeda, dan alasan sebenarnya kenapa kita datang ke bawah dungeon utara ini ada di balik pintu itu. Kau masuklah, di balik pintu ini terletak kehendak Dewa Iblis. Demon tersebut langsung masuk. Apa ini? Bau busuk sekali. Tapi dari belakang Naznel langsung mengambil jantungnya. Kau benar-benar tidak mau mendengarkan. Sudah kukatakan untuk masuk ke dalam. Naznel kemudian membawa jantung tersebut masuk ke area tersebut. Di sana banyak jiwa-jiwa demon bergentayangan. Di tengahnya terdapat sebuah jantung yang diselimuti demonic energy. Naznel kemudian memberikan jantung demon itu dan diserapnya. Sebuah kekuatan langsung terpancar. Naznel berkata, Dewa Iblis, waktunya tidak banyak lagi. Tak lama terdengar jawaban. Benar, sebagai True God, aku menantikan hari di mana aku bertarung melawan bajingan itu. Beberapa hari kemudian di Kastil Velit, setelah Shin Yeon menyelesaikan pelatihan singkatnya secara tertutup, kelompok itu menyisir Dreadfire secara menyeluruh, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun dari Naznel dan pasukannya yang melarikan diri. Shin Yeon bilang, apa kita benar-benar tak bisa menemukan petunjuk? Tak lama seorang demon muncul sambil gemetaran. Semuanya langsung heran. Kau datang sendirian ke arah kita, di mana tuanmu Naznel? Demon itu menjawab, dia mengirimku untuk menyampaikan pesan. Tiba-tiba tubuhnya bereaksi. Demon itu berkata, aku sudah menyiapkan akhir yang luar biasa untukmu Shin Yeon. Datanglah ke pegunungan Ruin. Setelah menyampaikan pesan itu, demon itu meledak. Shin Yeon heran, jadi dia dibunuh begitu saja setelah dipakai sebagai pengantar pesan. Altair menjawab, benar, dia memperlakukan nyawa bawahannya seperti kertas yang tidak ada harganya. Shin Yeon, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan langsung pergi ke pegunungan Ruin? Sepertinya dia sengaja memancing kita.
Alex bilang, bukankah ini jelas-jelas jebakan? Sebaiknya kita menyusun strategi dulu. Sineon dengan tegas menjawab, kita sudah menerima undangan, tak ada alasan untuk kita mundur, jadi mari kita akhiri semua ini untuk selamanya. Tanpa pikir panjang mereka langsung pergi ke pegunungan Ruin. Sineon menyadari sesuatu, sepertinya hanya ada barrier saja. Sineon menjentikan jarinya, barrier itu pun menghilang. Sekarang kita perlu memeriksa satu persatu. Kita bisa memindai dengan persepsi energi. Sineon lalu mendeteksinya dan melihat sebuah energi hitam. Setelah itu di hadapan energi tersebut Sineon berkata, apa kau akan merangkak keluar sendiri atau aku hancurkan? Kemudian dari kepulan asap hitam, Naznel dan beberapa demon lainnya muncul. Sineon heran, di mana pasukanmu sebenarnya? Naznel menjawab, aku mengirim mereka ke tempat lain dan tidak ada hubungannya denganmu. Sineon lalu menyadari sesuatu. Tunggu, auramu berbeda. Kau bukan Naznel, kau itu Fear, dewa iblis dari Voliden waktu itu bukan? Saat itu kau hampir mati, tapi tiba-tiba sekarang hidup kembali. Fear berkata, benar, sekarang kondisiku jauh lebih baik daripada waktu itu. Sineon langsung mengeluarkan pedang energi. Kini pedangnya diselimuti di menik energi. Sineon langsung maju memberi satu tebasan, tapi bisa ditahan Fear. Sineon heran, kenapa kau sampai repot-repot turun ke sini? Tubuh yang dirasuki itu hanyalah wadah sementara. Fear bilang, tentu saja tidak. Berkat penurunanku Naznel berhasil selamat dari serangan itu. Tapi ini masih awal. Mari kita mulai panggung sebenarnya. Area di sekitar lalu berubah. Sebuah celah terbuka dari bawah. Dari bawah tersebut sosok demon muncul. Sosok itu berkata, ini menyenangkan. Udara di dunia fana terasa begitu nikmat. Sineon langsung heran, siapa kau sebenarnya? Demon itu berkata, menurut catatan kuno, dewa iblis itu bukan hanya ada 4, tapi ada 5. Altair menyadari sesuatu. Tunggu, apa kau dewa iblis Destruction? Benar, akulah Destruction. Sineon dalam hatinya merasakan sesuatu. Dewa iblis ini rival sejati dari segi kekuatan maupun keterampilan. Sineon lalu bilang, sepertinya ini memang panggung yang disiapkan khusus untukku. Semuanya tolong mundur. Altair menjawab, ayo mundur saja, kita hanya akan menjadi beban. Setelah teman-temannya pergi, Sineon berkata di hadapan para demon, sepertinya kita siap bertarung, jadi bagaimana ini akan berjalan? Kalian semua akan menyerang sekaligus, atau hanya kau dan aku 1 lawan 1? Destruction kesal merasa diremehkan. Hanya kau dan aku, kita selesaikan ini dalam duel sampai mati. Itulah alasan aku turun dalam wujud asliku. Sineon heran, wujud aslimu, apa kau yakin? Destruction menjawab, benar, berkat ini aku tak perlu khawatir tubuhku rusak atau dibatasi oleh wadah. Meski kau juga tahu bahwa tubuh ini tidak abadi. Sineon menyela, lalu kenapa repot-repot menggunakan wujud aslimu sekarang? Destruction kesal, karena biayanya sangat besar dan efek sampingnya juga mengerikan. Lihatlah, mereka adalah korban untuk membangkitkanku. Sineon heran sendiri. Jangan-jangan pasukan Demon Naznel yang menghilang dikorbankan untuk ini. Di sana Destruction langsung mengeluarkan tekanan auranya. Karena kau akar dari semua kekacauan ini, jika entitas mortal menyeberangi dimensi, dunia ini sendiri bisa runtuh. Aku turun untuk memulihkan keseimbangan. Kau makhluk sombong dan bodoh, hampir menghancurkan satu dunia sepenuhnya. Meskipun kami menyebut saling saudara, pada akhirnya semuanya berasal dariku. Kau hanya orang luar yang ditolak oleh dimensi ini. Akulah satu-satunya dewa sejati di sini, dan dewa di dunia itu aku tahu. Dia juga menginginkan posisi sebagai satu-satunya dewa, tapi sungguh disayangkan. Sekarang berkatmu kesini, aku punya dalih untuk melangkah ke duniamu dan menguasainya. Sineon teringat kembali dengan perkataan Skyward, jadi dia berkata yang sebenarnya.
Pertarungan dimulai. Sineon maju melesat. Destruction menjentikan jarinya. Titah Demon supremasi. Area di sekitar berubah menjadi domainnya. Destruction mengeluarkan pedang. Jika kau ingin mempertontonkan sesuatu, maka bertarung dalam domain kuca Sineon. Aku akan menikmati pertunjukannya. Kedua serangan mereka mulai bertabrakan. Sineon memberi tebasan yang bisa dihindari. Destruction menyerang balik dan bisa dihindari Sineon. Keduanya bertarung dengan seimbang. Sineon bilang, dengan begini kita tak akan mencapai apapun. Ia mengeluarkan demonic energy. Sungguh aku tidak ingin menggunakan kekuatan ini. Rasanya seperti aku bukan diriku sendiri. Sineon kecepatannya meningkat. Ia memberi satu tonjokan yang mengenai Destruction. Sineon bilang, bahkan lebih parah, aku mulai terbiasa dengan kecepatan ini. Destruction hanya tertawa, jadi akhirnya kau mulai menggunakan kekuatan yang kau rebut dari Slaughter. Aku sudah menantikan saat ini. Ia menggerakkan jarinya. Sineon mendadak heran, apa ini? Energi suci dan demoniku tidak merespon. Destruction berkata, sumber kekuatan yang kau banggakan itu bersifat demonik. Itu adalah esensi dari dunia ini sendiri. Dan sudah kukatakan sejak awal, dunia ini menolak keberadaanmu. Kau tidak lebih dari anomali yang tidak diinginkan. Sineon mulai panik. Destruction maju menyerang. Beberapa pukulan tak bisa dihindari Sineon. Tendangan dengan kaki membuat Sineon terpental. Sineon berpikir, aku akan menggunakan kesempatan untuk menciptakan celah. Tapi kemudian dengan cepat Destruction menarik tubuh Sineon dan menghantamkan keras ke tanah. Pukulan menghantam Sineon bertubi-tubi. Di sana Sineon mulai tak sadarkan diri. Tapi di saat bersamaan, jiwa Sineon heran. Tunggu, di mana aku sekarang? Aku pikir aku sedang bertarung, tapi aku tidak bisa merasakan apapun. Tapi aku masih punya indera. Apa aku hanya mati rasa karena rasa sakit? Kemudian Sineon melihat tubuhnya sedang dipukuli Destruction. Astaga, aku pasti mengalami delusi sebelum mati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membuat janji yang tidak bisa kutepati pada Eunseol ataupun Jihye. Sineon lalu dibawa santai. Apa aku benar-benar akan mati? Tidak, aku tidak boleh mati sekarang. Meski dalam keputusasaan aku harus mencoba melawan. Bahkan peluang sekecil apapun untuk mengembalikan keadaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Di sana Sineon mencoba berkonsentrasi. Ia merasakan mana dalam tubuhnya. Kemudian Sineon merasakan sesuatu. Tunggu, dua kekuatan dalam diriku tidak saling berbenturan. Mereka bisa menyatu dan aku merasakan mana yang meningkat. Kalau begini, mungkin aku bisa melawannya. Sineon kemudian berusaha menyatukan kedua kekuatan tersebut. Sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Destruction siap memberi pukulan terakhir. Dan yang terjadi berikutnya, Sineon berhasil sadar dan menahan pukulan tersebut. Sineon berkata, berkat suara pukulanmu, aku mendapatkan sesuatu yang penting. Sineon bangkit dengan sebuah kekuatan baru. Aku tidak menggunakan kekuatanku dengan benar sampai sekarang. Daripada menerimanya, aku terus mencoba memisahkan kedua kekuatan itu. Aku sudah membuang-buang waktu untuk memikirkannya. Pokoknya aku menyadari kalau tidak perlu terikat oleh gagasan menjadi dewa atau manusia. Sineon kembali mengeluarkan pedang energi. Ini sebagai tanda terima kasihku. Aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit dengan satu serangan. Destruction mulai panik. Tidak mungkin kekuatan ini. Sineon lalu memberi satu tebasan yang langsung menghabisi Destruction. Domain itu lalu menghilang. Naznel dan yang lainnya sontak kaget. Aku tidak percaya Destruction kalah. Para demon mulai bergerak. Satu demon dengan cambuknya menyerang. Tapi dengan cepat Sineon sudah berada di hadapannya dan memberi satu serangan dan menghabisi demon tersebut. Seseorang mengeluarkan sihir naga. Kau bahkan bukan demon. Sineon dilahap energi naga.
Tapi dengan pedangnya Sineon berhasil melepaskan diri. Kalian terus memanggilku seperti hinaan. Sineon menghabisi banyak demon sekali tebasan. Fear mulai panik. Ia melindungi dirinya dengan sihir es. Sineon melompat. Selamat tinggal Naznel. Satu tebasannya langsung menghabisi Naznel. Semua Demon Lord pada akhirnya berhasil dikalahkan. Sineon lalu tertawa. Akhirnya ini berakhir. Aku tidak sabar untuk keluar dari dimensi demon. Setelah situasi mereda, Sineon mendeteksi benar-benar tidak ada yang tersisa. Ia kemudian mendekati rekan-rekannya. Semuanya langsung senang. Jadi kau berhasil memenangkannya. Beberapa hari kemudian di Kastil Naznel, setelah mengumumkan berakhirnya perang, mereka sekarang sibuk mendistribusikan kembali Dreadfield. Nerissa dan Altair debat. Tidak, tanah ini harus diberikan kepada kami para demon. Altair tak terima. Ini awalnya tanah para Dragon Blood, jadi kita harus mendapatkannya kembali. Mereka terus bertengkar. Sineon bingung sendiri. Kalian sudah bertengkar selama berjam-jam. Ayo istirahat dulu. Aku akan keluar mencari udara segar. Di luar sambil santai Sineon berpikir, sudah lama sejak aku punya waktu luang. Kemudian ia mengecek layar sistem Murim. Saat ia menyentuhnya, cahaya terang muncul dan Sineon pindah lokasi. Tunggu, bukankah ini rumahku? Di dekatnya terdengar suara. Aku menciptakan kembali tempat seperti ini yang menurutmu paling nyaman dari ingatanmu. Bagaimana? Sineon heran. Tunggu, apa kau Dewa Naga yang waktu itu? Terlihat sosok naga kecil merah di hadapannya. Kau benar. Skywalker juga terlihat di sana. Ia bilang, aku tidak sengaja melihat sekilas beberapa ingatanmu soal ini. Jadi maaf. Sineon dibawa santai, berada di situasi tempat yang memiliki sedikit kemiripan dengan rumahku. Aku akan membiarkan beberapa kali saja. Jadi kenapa kalian berdua ingin bertemu denganku? Dewa Naga bilang, sebenarnya ketika Destruction mati, beberapa batasan kita berdua dicabut. Sekarang dimensi ini berdiri tanpa dewa. Jadi sebagai seseorang yang pernah menjadi dewa di Dreadfield, aku bertindak atas nama keinginan dunia ini. Tolong tanggapi ini dengan serius. Dunia ini telah memilihmu untuk menjadi dewanya. Sineon sontak kaget. Omong kosong macam apa itu? Bahkan aku bukan entitas asli di sini. Dewa Naga bilang, tapi jika seseorang yang lebih kuat dari Destruction menjadi dewa di sini, dunia ini akan lebih stabil. Sineon berkata, aku menolak. Kau yang seharusnya melakukannya. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang merepotkan. Jadi apa kau tidak keberatan menjadi dewa di sini? Dewa Naga terlihat pasrah. Mau bagaimana lagi? Jika kau menolaknya, akulah yang berikutnya akan menjadi dewa. Sineon berkata, baiklah, aku setuju dengan itu. Kemudian tubuh kecil Dewa Naga berubah menjadi naga merah yang besar. Dewa Naga berkata, terima kasih, aku akan melindungi Dreadfield dengan baik. Sineon lalu bertanya pada Skywalker, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau sudah bebas dari belenggumu. Skywalker menjawab, aku harus kembali ke bumi, tapi sang dewi akan menjadi rintangan besar. Sineon lalu menonjoknya, khawatirkan itu setelah kita menyeberang. Aku juga punya masalah dengan dia, jadi mari kita pergi bersama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.